Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jasad. Hal yang paling penulis ingat terkait jasad ini ialah perkataan almarhum Kiai Haji Undang Syirot di pengajian. Bisa jadi tidak seorang pun di antara kita yang begitu terbangun tidur lalu melihat jasad sendiri dan berkata dalam hati, "Oh, inilah jasadku." Cobalah ingat-ingat, pernah tidak kamu melakukan itu? Kalau tidak pernah, itu wajar, sebab itulah buktinya kamu dan jasadmu itu esa. Kita tidak rasakan jasad kita lagi karena sudah esa dan kita sudah terbiasa dengan keesaan ini. Demikian juga sebenarnya hal keadaan esanya kita dengan Allah, tetapi kita tidak menyadarinya. Disinilah letak kewajiban ibadah syariat. Ibadah syariat itu diperintahkan Allah agar nafs dan jasad kita senantiasa kekal kesadaran esanya dengan Allah. Lihatlah orang-orang ahli ibadah itu dalam keseharian otomatis refleks lisannya berucap Subhanallah atau Masya Allah atau Astaghfirullah. Bukan berlebihan apabila kita pandang refleks lisannya itu terkait dengan ketaatan orang itu dalam beribadah syariat. Tidak semua orang Islam yang dalam keadaan sungguh-sungguh kaget akan seketika berucap kata yang ada asma Allahnya, dan alangkah paripurnanya kehambaan ahli ibadah syariat itu apabila ia juga bermakrifat Allahu a'lam. Tentu saja di antara dua orang yang sama-sama banyak mengucap-ucap asma Allah dalam pembicaraannya Subhanallah atau Masya Allah atau Astaghfirullah juga bisa dibedakan mana yang benar-benar dari hati dan mana yang hanya dari kebiasaan berucap di mulut saja. Yang terbit dari hati akan sampai ke hati juga. Yang terbit hanya dari mulut, getarannya tidak akan sampai di hati. Itu sebabnya yang namanya kebohongan itu pasti terbongkar juga pada akhirnya. Yang dari hati pasti sampai ke hati, yang hanya dari mulut ujungnya akan menjadi biang sakit hati. Tidak semua orang Islam yang ketika berbicara tentang masalah keduniaan yang tidak terkait dengan topik agama, ujung-ujungnya tetap saja tidak ada terselip perkataan ke arah Allah atau pada Rasulullah SAW atau menyinggung sedikit soal iman. Jadi, jika Anda berbicara dengan seseorang yang dalam sepanjang pembicaranya sampai selesai, meskipun sekedar berbincang santai soal remeh-temeh keseharian, sama sekali tidak terselip perkataan yang mengarah pada dimensi keimanan, bisa jadi orang yang berbincang dengan Anda itu orang dunia. Jiwa raganya lalai atau terhijab oleh diri dan hidupnya sendiri. Adapun cara untuk membiasakan kesadaran billah itu ialah dengan membiasakan jasad bersyariat. Kalau hanya hati yang eling sadar billah tetapi jasadnya tidak bersyariat, itulah disebut jindik, kafir dalam keislamannya. Kalau hanya hati yang eling sadar billah tetapi jasadnya tidak bersyariat, jadi perkara di barzah kelak. Jangan ragu meninggalkan siapapun ulama yang mencontohkan dan mengajarkan pengikutnya untuk membunuh syariat. Ikutilah nabimu yang sampai ajal tetap bersyariat meskipun sudah dijamin surga. Tinggalkanlah kiaimu, ustadzmu, syekhmu yang mengajarkanmu membunuh syariat.
Itu kalau kamu mau selamat, sebab siapapun orang alim yang menceraikan ruh dan jasad, artinya ia bukan orang yang memahami sebenar-benar Islam, apalagi yang mesti diragukan perihal ini. Rahasia karunia sendi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin, Quran 95 ayat 4. Tentu maksud ayat di atas bukan untuk menafikan keberadaan hal rupawan dan tak rupawan. Adanya orang yang rupawan dan yang tak rupawan itu adalah dualisme kenyataan yang memang ada. Telah berbohong orang yang menyatakan semua lelaki itu diciptakan tampan dan semua perempuan itu diciptakan cantik. Rupawan tak rupawan itu sunatullah yang ada pada bentuk jasad wajah. Rupawan tak rupawan itu menjadi karunia sekaligus ujian bagi diri sendiri dan orang lain. Itu sebabnya turun Quran Surat Al-Baqarah Quran 2 ayat 221 perihal lebih baik menikahi budak hitam legam tetapi beriman daripada menikahi perempuan cantik lagi menarik tetapi musyrik. Sebaik-baiknya bentuk yang dimaksudkan ayat di atas ialah wujud satu kepala, dua tangan dan dua kaki yang berdiri tegak disertai perbandingan antar organ yang proporsional. Sebagai pembanding, bentuk jasad kera tidak dikatakan sebaik-baik bentuk. Kedua lengan kera lebih panjang daripada kakinya, karena kera berjalan dengan kedua lengan dan kedua kakinya. Sebaik-baik bentuk yang dimaksudkan ayat juga boleh jadi mengacu pada kenyataan betapa variasi gerak genggam pada jemari tangan manusia itu jauh lebih banyak daripada kemampuan variasi gerak jemari hewan manapun. Variasi gerak jemari manusia untuk sebelah tangan saja lebih dari 80 macam. Sebaik-baik bentuk yang dimaksudkan ayat juga boleh jadi mengacu pada kenyataan betapa tubuh manusia itu begitu fleksibel sehingga bisa dilatih ketangkasan menyerupai gerakan-gerakan hewan paling lincah, merangkak, melenting, berguling, melompat hingga bersalto. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Lihat gambar. Allah sudah menyatakan jasad manusia itu sebaik-baik bentuk. Jadi manusia percaya nenek moyang manusia itu kera. Berabad-abad sudah peradaban manusia berjalan. Tidak ada satupun kera penghuni hutan turun ke kota minta dibuatkan kartu tanda penduduk KTP, karena telah lulus seleksi alam menjadi manusia. Apa lebih percaya pada penghayal besar bernama Charles Darwin daripada percaya pada Allah Tuhanmu? Asah akal dengan pemikiran, bukan dengan batu canai. Perkataan ini sebaiknya disimak oleh materi pendidikan nasional beserta jajarannya terkait pembakuan teori evolusi Darwin sebagai salah satu subbahasan wajib dalam mata pelajaran biologi di sekolah-sekolah. Yang namanya pendidikan itu setidaknya berisi pencerdasan akal, bukan pembodohan apalagi pemusyrikan. Dari uraian singkat di atas, jelaslah sudah bahwa karunia yang paling nyata pada jasad ini ialah adanya persendian pada kerangka tulang manusia. Ada 6 tipe sendi dengan total 360 persendian pada jasad manusia sehingga manusia dapat bergerak. Ini artinya Allah menciptakan jasad manusia itu untuk digerakkan. Digerakkan untuk apa?
digerakkan untuk mengais rezeki yang sudah Allah tebarkan di muka bumi. Ingat, manusia ditempatkan di alam jasad, tentu sifat alam jasad juga yang Allah berlakukan di alam jasad dunia ini. Sifat alam jasad yang dimaksud ialah adanya proses. Tumbuhan mendapatkan makanannya melalui proses dari bantuan angin, hujan, dan serangga. Sesama binatang mendapatkan makanannya melalui proses berburu dan saling memangsa. Manusia mendapatkan rezekinya dengan proses bergerak, bekerja, dan mengolah makanan mentah menjadi siap santap. Itulah sifat alam jasad. Hanya di alam baqo akhirat yang berlaku hukum semula jadi. Bidadari-bidadari surga diciptakan begitu saja. Demikian juga ketersediaan makanan, minuman di surga. Hanya di alam baqo yang berlaku hukum semula jadi. Jasad jin dan manusia durhaka di neraka dikembalikan utuh semula jadi. Setelah disiksa dan dihancurkan, tidak ada kata mati di akhirat. Sungguh keliru jika ada laku spiritual yang sifatnya mendiamkan jasad serupa patung, tapa, yoga, meditasi. Laku spiritual demikian justru bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam penciptaan jasad. Hanya dalam keadaan tertentu dan pada hamba-hamba yang dikehendakinya saja Allah memberlakukan hukum semula jadi alam baqo di alam fana. Salah satunya dalam riwayat Siti Maryam yang mendapat rezeki langsung dari sisi Allah. Quran Surat Al-Imran, Quran 3 ayat 37. Karunia penciptaan jasad yang kemudian digerakkan ini juga menjadi bukti sifat Rahman Allah pada setiap manusia tanpa memandang dia itu manusia beriman pada Tuhan atau tidak. Ini penjelasan mengapa banyak kafir dan muslim durhaka juga bisa sukses di alam dunia, punya kuasa, terkemuka, harta melimpah, dan banyak anak istri. Karomah kauniyah jasad. Katakanlah sekarang ini Anda terlahir dari keluarga miskin dan benar-benar menganggur. Anda tidak punya ijazah sekolah tinggi dan tidak punya keahlian khusus apapun yang bisa dijual. Anda saat ini pun menumpang hidup pada orang lain atau pada orang tua. Jika begitu keadaannya, lakukanlah ini. Gerakan saja jasad Anda untuk melakukan hal-hal kecil yang tidak menghasilkan bagi Anda. Misalnya, rutin membersihkan kamar Anda sendiri, membersihkan pekarangan rumah, membantu siapapun yang memerlukan bantuan jasad Anda. Lakukan semua itu dengan kesadaran bahwa menggerakkan jasad itu artinya Anda mensyukuri nikmat jasad. Lakukanlah dan saksikan sendiri bagaimana Allah mengubah hal keadaan hidup Anda. Insya Allah, bismillah. Bisa jadi Anda selama ini pun sudah melakukan itu semua, tetapi sangat mungkin itu semua Anda lakukan tanpa kesadaran mensyukuri nikmat jasad yang kita maksud di sini. Maka lakukanlah terus apa yang selama ini Anda kerjakan itu, kali ini dengan kesadaran mensyukuri nikmat jasad, bukan lagi dengan kesadaran pamrih. Aku membantu maka ada timbal balik buatku. Lakukanlah dan saksikanlah sendiri bagaimana Allah mengubah keadaan hidup Anda. Insya Allah, bismillah. Dalam melakukannya, jaga jangan sampai Anda dengan sengaja merendahkan martabat diri sendiri. Jaga standar kelayakan diri Anda. Jangan mengutamakan gengsi dalam mengais rezeki. Kalau memang kita tidak ada keahlian apapun, tetapi juga jangan sekali-kali menurunkan derajat status Anda, bahkan dengan tujuan mendidik ego sekalipun. Hal ini pernah terjadi pada seorang penempuh jalan tauhid yang kisah hidupnya sampai pada penulis.
Disinilah kita berbagi pengalaman. Ikhwan kita itu mengaku pernah dengan sengaja menurunkan derajat statusnya untuk mendidik ego dan melepas hijab hatinya agar sepenuh dirinya hanya semata-mata pada Allah. Beliau menanggalkan derajat status sebelumnya dan membiarkan orang memandangnya sebagai pekerja serabutan, mengerjakan hal-hal yang menistakan ijazah sekolah tingginya. Padahal ketika itu pun beliau sebenarnya bukan pengangguran, sudah punya pekerjaan dan kedudukan yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Percayalah, bukan begitu cara mendidik ego. Bukan ego makin jinak, malah ego makin berontak. Itulah akibat tidak mensyukuri hidup yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Tetap seperti itulah yang berlaku, lalu kondisi hidup dan iman jadi semakin buruk. Demikian pengakuan lirih ikhwan kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون, yang artinya, dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hadid, Quran 57 ayat 27. Setelah membaca ayat di atas, barulah beliau tersadar bahwa yang dilakukannya dulu itu sama saja dengan perilaku fasik rahbaniyah, para petinggi spiritual yang hidup selibat, tidak menikah dan menolak dunia mentah-mentah. Rahbaniyah itu maunya kamu, bukan maunya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kesadaran akan kelalaian inilah pahala yang dimaksud dalam ayat tersebut bagi sang ikhwan. Amin. Alhamdulillah. Kini beliau membuka lembaran baru keislaman dengan semangat dan kesadaran baru pula, dan terbukti kemudian betapa Allah tidak memunggungi seperti sangkaan beliau sebelumnya. Alhamdulillah. Amin. Satu lagi pelajaran berharga dari kisah ikhwan kita itu, beliau mengaku sengaja keluar dari zona nyaman hidupnya juga atas pucuk saran dari seorang yang beliau pandang sudah ma'rifat, orang yang sudah banyak beliau saksikan sendiri karomah-karomah yang ada pada orang tersebut. Singkat cerita, secara tidak langsung ikhwan kita itu telah mewakilkan kedekatan kepada Allah dengan kedekatan dengan orang makrifat tadi. Secara tidak disadari, ikhwan kita itu sudah mewakilkan harap dan menggadaikan hidup serta kehormatan dirinya pada sesama makhluk dengan tujuan sampai pada Allah. Tujuan yang baik tetapi tidak cermat dalam pemilihan jalannya, tidak boleh mewakilkan harap pada sesama makhluk dengan tujuan apapun. Setiap ingin adalah nafsu. Hanya satu yang wajib dipercaya, Allah saja. Kiai Haji Undang Syirat. Beberapa tahun kemudian Allah tunjukkan segala perihal urusan ini. Akhirnya terbongkarlah sudah betapa karomah-karomah yang ada pada orang makrifat tersebut ternyata sudah lama berubah bentuk menjadi isti'raj, pembiaran Allah.
Diketahui ternyata orang makrifat tadi banyak melakukan bohong putih ketika ia selalu menyebutkan segalanya diperbuat demi kebaikan semua orang. Orang makrifat ini merasa segala tindak tanduknya dilakukan dengan hak dan dalam keadaan billahi, karena terbukti selama ini segala yang direncanakannya berjalan baik dan aib-aibnya selalu terjaga. Disinilah batas samar antara karomah dan istidraj. Itu hanya Allah yang mengetahui segala kedudukan dan manusia hanya bisa tahu setelah segalanya dibeberkannya. Ketika Allah sudah berkehendak membuka aib, terungkaplah sudah betapa orang makrifat tadi tidak ubahnya dengan pengumbar hawa nafsu yang memanfaatkan karunia Allah atas dirinya untuk memanipulasi manusia lain demi kepentingan pribadinya. Ia mengira Allah selalu sayang padanya karena segala yang diinginkannya selalu terwujud. Yang tidak mungkin selalu bisa menjadi mungkin baginya. Ketika segalanya terungkap, aib membekas sampai akhir hayat. Sungguh prinsip nothing is impossible itu berbahaya jika secara sadar maupun tidak sudah disematkan pada diri sendiri. Prinsip nothing is impossible alias tiada yang tak mungkin itu hanya hak pribadi Allah semata-mata. Tiada yang menyamai Allah meskipun ia seorang arif paling billah sekalipun. Apakah denganku kalian tertipu ataukah kalian berani kepadaku? Demi diriku aku bersumpah, aku akan mengirim bencana dari antara mereka sendiri yang menjadikan orang-orang santun menjadi kebingungan, apalagi selain mereka, sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kembali ke topik. Jadi jasad ini digerakkan untuk apa? Digerakkan untuk sebaik-baik hidup manusia sendiri dan untuk memakmurkan alam jasad tempat manusia hidup. Ya, memakmurkan alam dunia sebagai ladang akhirat. Sebab manusia itu penghulu bagi sekalian makhluk Allah. Bukan malaikat, bukan jin, manusialah penghulu segenap makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah, Quran 2 ayat 30. Diturunkannya Adam alaihissalam ke bumi dengan latar belakang hukuman Allah atas Bani Adam sesungguhnya juga dalam rangka pembuktian bahwa kebijakan Allah dalam mendaulat Bani Adam sebagai penghulu sekalian makhluk itu tidak keliru. Hanya manusia yang bisa sampai di hadirat Tuhan tanpa hijab. Puncaknya ada pada diri Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj
dan itu menjadi sunnah utama bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Mari sama-sama menunaikan amanah itu, jangan mengecewakan Allah atas amanah sekaligus karunia-Nya atas kita manusia, dikaitkan dengan tujuan penciptaan yang sudah kita bahas di awal buku ini. Jelaslah jasad kita ini diciptakan utamanya untuk digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Yang disebut beribadah itu bukan hanya dalam bentuk ritual saja, menggerakkan jasad dalam hidup keseharian juga beribadah. Tetapi jika dan hanya jika gerak keseharian kita itu dilandasi kesadaran mensyukuri nikmat jasad, itulah sebabnya dalam Islam ada dalil bahwa menuntut ilmu itu ibadah, menikah itu ibadah, bekerja atau mengais rezeki untuk keluarga itu ibadah, dan sebagainya. Dikaitkan dengan kajian tauhid kita ini, jelaslah bahwa puncak peribadatan jasad kita ini tentu ada di dalam ritual ibadah. Ritual ibadah tertinggi dalam Islam itu apa? Sholat. Maka berlakulah juga dalam sholat itu rukun gerakan, rukun fi'ali. Jadi kalau mau tahu ada gerakan anggota badan yang merupakan doa atau ibadah jasadi, itulah gerakan-gerakan di dalam sholat. Kisah nyata berikut ini menjadi bukti. Kapten Son Jin-gu adalah salah satu komandan Brigade 11 SF unit Zaitun pasukan pengaman PBB dari Korea Selatan yang ditugaskan di Irak. Kapten San dan pasukannya bertugas di wilayah Irbil, Irak Utara. Ketika bertugas di wilayah tersebut, beliau sering mengamati orang-orang Islam sholat berjamaah di masjid. Kebetulan markas pasukannya berada dekat dengan masjid. Dia sangat heran dengan gerakan-gerakan sholat tersebut. Karena penasaran, beliau mencoba meniru seluruh gerakan sholat dan mempraktikkan di kamarnya sendirian. Ketika mempraktikkan itulah beliau merasa ada ketenangan dan damai dalam hati. Itulah sebabnya pergerakan sholat disebut. Kemudian beliau jadikan program meditasi dalam pasukan yang dipimpinnya. Jadi di samping yoga, ternyata sebagian besar anggotanya setelah melakukan gerakan-gerakan sholat tersebut juga merasakan hal yang sama. Mereka juga merasa lebih tenang dan damai. Sejak itu Kapten San berinisiatif mempelajari Islam untuk mengenalnya lebih dalam lagi sampai akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Ketika niat ingin memeluk Islam disampaikan kepada anggota-anggotanya, beliau berkata, "Aku telah menemukan cahaya kehidupan yang sesungguhnya aku ingin berada dalam cahaya tersebut, dan cahaya itu adalah Islam." Tanpa diduga secara spontan, ke-37 bawahan yang dipimpin olehnya mengangkat tangan mereka sebagai tanda ikut bersama komandan mereka juga untuk memeluk Islam. Lihat gambar Kapten Son Jin-gu ketika mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di sebuah masjid di Hannam-dong, Seoul 2004. Inilah bukti nyata kebenaran muayyanah Islam, bahwa Islam itu tidak pernah menceraikan ruh dan jasad. Jika ruh beribadah dengan kesadaran, maka jasad beribadah dengan gerakan sholat. Jadi mengibadahkan jasad itu dengan digerakkan, bukan didiamkan seperti patung berhala. Ini juga mematahkan klaim Islam pada praktik-praktik tapa semedi, tirakat, meditasi, maraga sukma, astral projection, pandangan metafisik, ngimplang, menerawang, lucid dream, dan sebagainya yang diajarkan ulama-ulama bertanduk yang banyak bertebaran di tengah-tengah kehidupan kaum muslim. Jika selama ini Anda mempraktikkan amalan-amalan sedemikian dalam keislaman Anda, segera tinggalkan, segeralah bertaubat, istighfar, perbaharui syahadat,
mandi besar, lalu lakukan sholat sunnah taubat. Segera lakukan selagi nyawa masih dikandung jasad. Rangkuman, manusia ialah wujud keesaan tiga diri, yaitu ruh, nafs, dan jasad. Dengan kata lain, pada diri kita itu ada satu diri qadim, ruh, dan dua diri baharu, nafs dan jasad. Dari ketiga diri ini, ruhlah yang menjadikan nafs dan jasad manusia itu bersifat hidup, sebab keseluruhan sifat 20 zat Allah dari wujud sampai mutakalimun itu semuanya menceritakan sifat-sifat ruh sebagai zat Allah. Ringkasan, nafs dan jasad kita merasa hidup karena ada ruh yang bersifat hayyun. Nafs dan jasad kita merasa kuasa karena ada ruh yang bersifat kudrat. Nafs dan jasad kita merasa berkeinginan karena ada ruh yang bersifat iradat. Nafs dan jasad kita merasa berpengetahuan karena ada ruh yang bersifat ilmu. Nafs dan jasad kita merasa mendengar karena ada ruh yang bersifat sama. Nafs dan jasad kita bisa merasa melihat karena ada ruh yang bersifat basar. Nafs dan jasad kita bisa merasa berkata-kata karena ada ruh yang bersifat kalam. Mungkin itulah sebabnya perbuatan maksiat disebut perbuatan keji. Laku maksiat disebut keji karena dalam perbuatan maksiat seseorang dengan nafsnya telah merampas potensi kuasa ruh zat Allah atas jasad untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Selaku pemilik zat, laku maksiat disebut keji karena potensi ruh zat Allah yang bersifat maha suci oleh nafs digunakan untuk menggerakkan jasad pada hal-hal yang terhukum sebagai dosa. Laku maksiat disebut keji karena keutuhan fitrah, kesucian ruh, nafs, jasad dinodai oleh kehendak pribadi, ego si nafs dalam mewujudkan hawa nafsunya sendiri dengan cara memerkosa kuasa ruh dan menyalahgunakan karunia jasad. Meski demikian, pandang ruh, nafs, jasad ini sebagai kesatuan tak terpisahkan. Ketiganya ialah diri kita juga, bukan berarti pada diri kita ini ada tiga kepribadian. Tentu bukan seperti itu maksud penjelasan di sini. Dengan demikian, memerangi hawa nafsu itu bukan dengan menghilangkan nafsu, juga bukan dengan meniadakan diri. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jihadun nafs ialah perjuangan mengendalikan hawa nafsu agar senantiasa sesuai dengan kehendak ruh yang bersifat maha suci. Lihat gambar. Kami sudah menciptakan mereka dan menguatkan persendian mereka. Barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya ia mengambil jalan kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Insan ayat 28 dan 29.